Sel kita copy dhisik yo, guru tak cut yo. Yang wis mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf pada pagi hari ini Bu Ermin tidak ditemani dengan Fitrina. Semoga kita doakan saja Fitrina sehat selalu supaya kita segera kembali belajar bersama kita ya. Pada pagi hari ini belajar matematika kita yaitu mengenai luas segitiga. Yuk simak baik-baik pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar. Sebelum kita sampai pada materi hari ini, perlu diketahui anak-anak apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menghitung luas segitiga. Nah, tujuan yang kedua, nanti setelah mengetahui luas segitiga, anak-anak juga diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara menghitung salah satu sisi dari segitiga. Nah, yuk langsung saja kita lanjut ke materi kita sesuai dengan tujuan yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung luas segitiga. Sebelum sampai pada luas segitiga, kita ingat kembali mengenai luas persegi panjang. Ya, dalam persegi panjang, masih ingat ini Ibu punya satu gambar persegi panjang. Nah, masih ingat anak-anak? Ini disebut dengan apa? Iya, panjang, sedangkan sisi yang ini disebut dengan lebar. Jadi, adakah kaitannya nanti dengan luas segitiga? Ya, ada. Sekarang diingat-ingat bahwa ini adalah bagian panjang dan ini adalah bagian lebar. Jika persegi panjang ini Ibu potong menjadi dua bagian menurut garis diagonal yang ada pada gambar ini, maka bentuk bangun apakah yang akan terbentuk anak-anak? Iya, coba kita cek ya. Nah, ternyata menjadi dua bangun segitiga. Iya, betulkah ini ada dua segitiganya? Ya, sekarang ini coba kita putar sesuai dengan bentuk yang di sebelah kiri. Nah, sama persis kan? Jadi, persegi panjang tadi, jika kita potong menurut garis diagonal akan terbentuk dua buah segitiga. Lalu, apakah hubungannya sekarang dengan rumus luas segitiga? Nah, kita ingat kembali sesuai dengan penjelasan yang pertama tadi, bahwa pada persegi panjang, bagian ini, yang panjang ini disebut dengan panjang. Tetapi dalam segitiga, bagian yang panjang ini bukan disebut dengan panjang, tetapi disebut dengan alas atau disimbolkan dengan A. Kemudian bagian yang tegak lurus ini, kalau pada persegi panjang ini disebut dengan L atau lebar. Tetapi kalau pada segitiga ini bukan lebar, ini disebut dengan T atau kepanjangannya dari tinggi. Nah, jadi dengan demikian dapat kita ketahui rumus dari luas segitiga. Hampir sama dengan rumus dari luas persegi panjang. Apa itu? Nah, jadi rumus luas segitiga karena persegi panjang tadi jika dipotong akan menjadi dua bangun segitiga, maka luas dari segitiga ini adalah A atau tadi hampir sama dengan P pada persegi dan T hampir sama dengan L pada persegi panjang. Nah, kenapa ini ada tanda bagi dua? Karena pada persegi panjang tadi jika dipotong akan terbentuk dua segitiga. Maka untuk satu segitiga ini rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Seperti itu. Dengan ketentuan bahwa L ini harus L besar yang artinya luas dan A ini adalah A kecil yang artinya adalah alas dan T itu adalah tinggi dari segitiga. Nah, lalu seperti apa ya contohnya dalam mengerjakan soalnya? Yuk kita coba saja.
Langsung pada contoh soal yang pertama. Di sini ada segitiga siku-siku ya, dimana diketahui alasnya. Ingat, ini adalah bagian yang disebut alas, yaitu 5 cm, dan ini adalah bagian tinggi yang disebut dengan T, tingginya adalah 12 cm. Berapakah luasnya? Kita selesaikan. Jangan lupa untuk memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu L sama dengan A kali T bagi 2. Di sini A sudah jelas adalah 5 dan T sudah jelas adalah 12. Tinggal kita masukkan A5, T12, dan per 2 ini sudah rumusnya. Maka akan ketemu 5 kali 12 itu adalah 60 dibagi 2, maka hasilnya adalah 30 cm persegi. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya cm persegi, seperti itu. Lalu kita coba lagi pada contoh soal yang kedua. Nah, ada lagi gambar segitiga, tetapi di sini bukan segitiga siku-siku, ini adalah gambar segitiga sama kaki. Hati-hati, jangan terjebak dengan soalnya. Di sini bagian alas tidak harus selalu ada di bawah. Di sini yang menjadi bagian alas itu adalah yang ini, anak-anak. Nah, di sini A-nya diketahui 12 cm dan tingginya adalah 8 cm. Lagi-lagi jangan terjebak dengan soalnya. Yang disebut tinggi di sini bukan sisi yang miring ini. Kalau bentuk segitiganya seperti ini, maka tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas. Inilah yang disebut dengan tinggi segitiga atau disimbolkan dengan T. Pada soal diketahui tingginya adalah 8 cm. Lalu berapakah luasnya? Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu memasukkan rumusnya terlebih dahulu supaya bisa mengerjakan soal dengan mudah. L sama dengan A kali T dibagi 2. A-nya kita masukkan 12, tingginya kita masukkan 8 dibagi 2, maka akan ditemukan 96 dibagi 2, hasilnya adalah 48 cm persegi. Nah, mudah bukan? Siapa bilang matematika itu sulit? Kuncinya anak-anak harus memahami dulu apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada soal. Tidak perlu terburu-buru dalam memahami setiap soal yang ada. Yuk kita masuk ke soal yang ketiga. Ini mulai yang sedikit lebih rumit lagi. Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 12 cm dan luas 72 cm persegi. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, di sini luasnya segitiga sudah diketahui. Alasnya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah tingginya. Tidak perlu anak-anak bingung bagaimana rumusnya, bagaimana. Sesuai dengan petunjuk biasanya, harus kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan A kali T dibagi 2. Karena luasnya 72, kita masukkan di lurusnya L. Alasnya sama dengan 12, kita masukkan di lurusnya A, dan tingginya belum diketahui, jadi tetap kita tuliskan T seperti ini. Kalau sudah, nah untuk memudahkan perhitungan anak-anak supaya anak-anak tidak menghitung terlalu banyak, ini bisa kita lakukan dengan pembagian secara langsung. Jadi 72 sama dengan 12 kali T dibagi 2, ini bisa dengan dicoret-coret ya. Artinya 12 dibagi 2, hasilnya adalah betul sekali 6. Maka 72 sama dengan 6 kali T. Ini diperoleh dari 12 dibagi 2. Kalau sudah, ini artinya untuk mencari T itu adalah 6 kali berapa? Ada 72. Maka untuk mencari T kita peroleh dari 72 dibagi 6, yaitu hasilnya adalah 12 dengan cara porogapir tentunya. Makanya lagi-lagi kuncinya adalah perkalian. Ya, tuh yang anak-anak harus hafal supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal. Nah, ini yang sedikit lebih rumit lagi setelah ini. Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm. Tidak usah pakai persegi karena di sini adalah tinggi, ya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang keempat. Ini yang agak sulit anak-anak. Di sini ada lagi segitiga siku-siku di mana diketahui alasnya adalah 6 cm dan di sini ada C sama dengan 10. Apa itu C? C itu adalah simbol untuk sisi miring. Ingat, jangan terjebak dengan soal.
Jadi C ini sisi miring ini bukan tingginya anak-anak. Lalu tinggi tadi sudah dijelaskan sama Bu Hermin bahwa tinggi itu adalah bagian yang tegak lurus dengan alas. Jadi tingginya adalah yang ini. Nah, kalau ditanyakan berapakah luasnya, masih ingat tadi rumusnya luas adalah alas kali tinggi bagi 2. Padahal kita belum tahu tingginya. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Menggunakan apa caranya? Menggunakan yang disebut dengan rumus Pitagoras. Apa itu? Rumus Pitagoras itu adalah C sama dengan akar dari A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah dengan B kuadrat atau B pangkat 2. Jadi C sisi miring ini diperoleh dari akar dari A pangkat 2 dan B pangkat 2. B itu adalah ini, yang tinggi ini. Jadi ini bisa kita cari, untuk T itu kan berarti sama dengan B. Maka B sama dengan akar dari C kuadrat, untuk mencari ini akar dari C kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas atau A kuadrat. Nah, dari sini bisa kita masukkan satu persatu. B ini kita gantikan dengan T, kemudian C di sini adalah 10, berarti 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 dikurangi dengan A di sini adalah 6 atau 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Tidak usah bingung dengan istilah kuadrat atau pangkat 2 anak-anak. Jadi yang disebut pangkat 2 itu adalah yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka T ini sama dengan 10 kuadrat itu artinya adalah 10 kali 10 yaitu 100 dan 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 yaitu 36. Nah, di sini sudah bisa kita selesaikan. Akar dari 100 dikurangi 36 yaitu adalah akar dari 64. Lalu apakah Bu yang dimaksud dengan akar? Akar di sini adalah hasil dari perkalian dari bilangan kembar atau bilangan yang sama. Berapa kali berapa yang bilangannya sama yang hasilnya 64? Ayo berapa? Iya betul sekali 8, karena 8 kali 8 itu adalah 64. Nah sekarang kita sudah menemukan tingginya, bisakah kita menghitung luasnya? Tentu bisa, kita masukkan rumus luasnya. L sama dengan A kali tinggi dibagi 2. A-nya tadi alasnya sudah diketahui 6 dan tingginya sudah ketemu tadi 8. Langsung kita masukkan 6 kali 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 48 dibagi 2 yaitu 24 cm persegi. Nah, tidak ada kata sulit anak-anak. Kuncinya kembali lagi 1. Baca baik-baik soal yang ada. 2. Pahami apa yang diketahui pada soal dan pahami apa yang ditanyakan pada soal. Dan yang ketiga kuncinya adalah harus hafal perkalian. Jadi pesan ibu, selama anak-anak ada waktu luang, manfaatkan untuk menghafalkan perkalian. Setidaknya perkalian 1 sampai dengan 100 itu harus hafal. 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Karena dengan anak-anak menghafal perkalian, ibu yakin anak-anak akan mudah untuk mengerjakan soal bagaimanapun bentuknya. Oke? Demikian materi kita mengenai luas segitiga. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa nasihat orang tua harus selalu dipatuhi. Mudah kan belajar matematika? Tetap semangat, jangan takut dengan matematika. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Amin. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.